Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori kognitif sampai dengan Piaget, maka sekarang teori kognitif yang akan kita pelajari adalah teori kognitifnya Brunner. Ya, teori kognitif Brunner ini dia menyatakan bahwa adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Teori kognitif yang dinyatakan Brunner ini disebut free discovery learning, di mana ia mengatakan bahwa proses belajar itu akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru itu mampu memberikan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep. Nah, maka di sini discovery itu penemuan ya. Di sini gurunya kreatif menciptakan pembelajaran di mana nanti siswanya menemukan sendiri konsep, teori, aturan melalui contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Jadi menurut Brunner, perkembangan kognitif itu dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikannya. Nanti hubungannya dengan prinsip Brunner antara lain ada sebagai berikut ya. Tadi Brunner yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah adanya free discovery learning ya. Teori free discovery learning yang menyatakan bahwa siswa akan menemukan sendiri. Itu akan jauh lebih baik di mana guru harus kreatif. Kemudian pada teori kognitif Brunner ini dia menyatakan bahwasanya paling penting itu adalah adanya bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan itu sebagai kunci perkembangan kognitif, di mana ada 3 tahap perkembangan kognitif menurut Brunner, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif. Nah, kalau saya caranya menghafalkan enak. Enak itu sesuatu yang bisa dirasakan ya. Bisa dirasakan berarti di sini ada aktivitas di mana seperti gigitan, sentuhan, pegangan itu enaktif. Berarti di sini guru menggunakan benda-benda nyata yang bisa digunakan ketika pembelajaran. Misalnya guru ingin memberikan pembelajaran tentang penjumlahan 2 tambah 3, maka guru membawa benda nyata. Bisa berupa lidi, bisa berupa kelereng, nah itu kan bisa disentuh. Yang kedua, ikonik. Ikonik ini berarti menggunakan gambar-gambar atau visualisasi. Ya, contohnya apa? Menggunakan gambar, menggunakan perumpamaan. Kenapa menggunakan gambar dan perumpamaan? Karena objeknya tidak bisa dibawakan ke kelas. Apakah sudah muncul ini? Share screen saya? Kok ada yang komen katanya? Sudah. Sudah. Sudah ya, ya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau enaktif tadi guru membawa benda real atau benda nyata atau benda konkret, sedangkan kalau ikonik itu hanya menggunakan gambar-gambar. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika guru mengajarkan 2 kali 3, maka di sini guru hanya membuat 2 buah lingkaran masing-masing misalnya diisi dengan 3 buah lidi. Nah, berarti di sini nanti dibuat untuk menjelaskan perkaliannya itu bahwasanya 2 kali 3 itu adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang ketiga yaitu simbolik. Simbolik berarti di sini sudah menggunakan gagasan abstrak, menggunakan kemampuan berbahasa dan logika, maka di sini yang digunakan adalah simbol bahasa dan juga logika matematika. Jadi langsung seperti ini ya nanti ya. 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 2. Berarti di sini sudah menggunakan tahap simbolik, jadi langsung menggunakan angka-angka. Nah, jadi di sini dibiasakan Bapak Ibu. Ketika kita mengajarkan ke anak-anak itu, apalagi anak-anak sekarang efek pandemi 2 tahun, itu kadang kalau mau langsung pembelajaran kita bawa ke simbolik, anak tuh bingung. Sehingga lebih baik kita usahakan enaktif. Jadi benar-benar ada apa namanya? Ada benda nyatanya.
Tapi kalau ikonik itu gambar. Jadi misal mau menjelaskan tentang kenampakan di daerah gunung ya, jangan bercerita, tetapi langsung saja tunjukkan gambar gunung. Kenapa gambar ya? Karena kita kan nggak bisa mau membawa gunung itu ke kelas gitu kan ya. Berarti pakainya ikonik. Nah, tapi kalau simbolik itu hanya berupa bahasa-bahasa. Kita menceritakan kalau di gunung ada ini, akhirnya anak itu hanya akan abstrak ya visualisasinya ya. Beda kalau ketika menggunakan enaktif atau ikonik. Nah, sekarang teori kognitif yang ketiga, melanjutkan yang kemarin. Tadi yang kemarin yang teori kognitif pertama adalah Piaget, yang kedua Brunner, nah yang ketiga belajar bermakna menurut Ausubel. Ausubel di sini menyatakan bahwa belajar itu merupakan asimilasi yang bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dulu dengan struktur kognitif yang sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu, misal kita mau membelajarkan 2 kali 3, itu jangan langsung diberitahu kalau 2 kali 3 itu 6. Anak nanti akan bingung. Kenapa bingung? Karena ini struktur baru dalam otak anak, ya kan? Dalam kognitif anak. Padahal di anak kelas 2, dia sebelumnya sudah punya struktur kognitif tentang penjumlahan. Maka pertama kita jelaskan dulu tentang penjumlahannya ini. Terus kita buat hubungan dari penjumlahan ke perkalian. Baru nanti bisa untuk menghitung perkalian. Itu artinya apa? Ya ini, asimilasi itu kan menghubungkan pengetahuan baru dengan kognitif yang sebelum. Ya, begitu juga nanti pengurangan. Pengurangan jangan langsung tiba-tiba 4 bagi 2 sama dengan 2, anak bingung. Tapi apa? Hubungkan dulu antara pembagian dengan pengurangan. Itu artinya kita telah menghubungkan pengetahuan yang baru, kita asimilasikan dengan struktur kognitif yang sebelumnya. Prinsip daripada teori Ausubel yang pertama, proses belajar akan terjadi jika seseorang ini mampu mengasimilasi pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna, menyimpan, kemudian baru menggunakan. Siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif. Deduktif ini berarti secara umum dulu ya. Secara umum dulu baru ke khusus, itu adalah deduktif. Itu ya. Jadi ini adalah teori kognitif yang dicetuskan oleh Ausubel. Nah, secara garis besar, teori kognitif ini ada 4 tahap, ada 4 hal. Apa yang pertama? Ini siswa aktif terlibat. Ya. Terus untuk meningkatkan minat, meningkatkan retensi belajar perlu. Nah, ini perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Sehingga dampak dari ini adalah ketika di kegiatan awal kita harus ada kegiatan apa itu? Apersepsi. Ya, jadi kenapa apersepsi di awal itu penting? Karena guru akan mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sebelumnya sudah dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, materi pelajaran disusun menggunakan pola dari sederhana ke kompleks. Ini tadi yang disebut dengan advanced organizer. Ya, advance itu semakin kompleks, dari yang paling sederhana ke yang makin kompleks. Selain itu, pada aplikasi teori kognitif ini perbedaan individu juga diperhatikan ya. Itu adalah inti daripada teori kognitif. Selanjutnya kita ke teori konstruktivistik ya. Kalau teori kognitif tadi sudah, siswanya harus aktif, harus dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya,
ada perbedaan individu, kemudian dari sederhana ke yang paling kompleks, ada tingkatan-tingkatan. Kalau pada Piaget ada 4 ya, kalau pada Brunner ada 3. Nah, sekarang kita lanjut ke konstruktivistik. Inti dari konstruktivistik adalah apa? Dari kata konstruk. Konstruk itu membangun. Artinya dalam hal ini adalah siswa itu akan mengembangkan atau membangun pengetahuannya sendiri. Ya, jadi pada hal ini metode pembelajarannya harus menekankan pada proses dan kebebasan siswa dalam menggali pengetahuan, dalam mengkonstruksi pengalaman atau dengan kata lain memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri. Bedanya tadi ya, kalau behavioristik kan semua dari guru, semua dari stimulus guru. Tapi kalau di konstruktivistik ini guru hanya sebagai fasilitator. Selebihnya siswa yang akan apa? Siswa yang akan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Jadi paham ya bedanya kalau pada behavioristik, kognitif, sekarang konstruktif itu di sini. Jadi pada konstruktivistik di sini siswa itu mampu mengemukakan gagasannya sendiri sehingga dia akan berpikir secara kreatif dan imajinatif, tidak didikte oleh gurunya. Nah, kenapa harus seperti itu? Supaya siswanya lebih kreatif. Nah, nyatanya di negara-negara luar ini sudah terjadi ya, ini sudah dilaksanakan. Sehingga apa? Adanya motivasi, siswa akan termotivasi untuk belajar dan dia merasa bahwa belajar itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Kemudian mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan, jadi nanti siswa boleh saling bertanya dan mencari sendiri pertanyaannya serta nanti jawaban dari temannya. Dan membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Karena dia mencari tahu sendiri, pasti ilmu yang diperoleh tidak hanya setengah-setengah. Kemudian pastinya ini melatih siswa menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang terakhir, lebih menekankan pada proses, bukan hanya hasil tetapi prosesnya. Saya lanjutkan, masih di konstruktivistik ya. Apa unsur penting dalam teori konstruktivistik ini? Unsur pentingnya yang pertama ini, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Nah, di sini si konstruktivistik ini memahami bahwa ternyata pengetahuan awal antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu berbeda. Contohnya, kita sama-sama mengajar anak kelas 2 ya. Di kelas 2 itu kan berarti dia sudah tuntas semua pembelajaran atau KD yang ada di kelas 1. Asumsinya kan seperti itu ya. Kalau kita ngajar di kelas 2, berarti mesti kelas 1-nya sudah tuntas. Kalau kelas 1-nya sudah tuntas, seharusnya pertambahan, penjumlahan, pengurangan itu pasti sudah bisa. Tapi nyatanya ketika nanti di kelas 2, masuk ke materi perkalian, ternyata kita menemukan ada pengetahuan awal siswa yang jumlahannya ternyata belum lancar. Nah, di sini teori konstruktivistik ini tidak menyalahkan hal tersebut karena dia merasa bahwa setiap anak itu pengetahuan awalnya berbeda-beda. Nah, karena tadi siswa akan mampu mengkonstruksi, membangun pengetahuan sendiri, maka pengalaman belajar ini akan autentik dan bermakna. Contohnya apa? Contohnya ketika panjenengan, Mas, Mbak, Bapak, Ibu mengajar tentang konsep keliling.
Guru tidak boleh ya, kayak teori behavioristik langsung nulis di papan tulis kayak gini. Anak-anak, ini ada persegi panjang, ini lebar. Ya, rumus keliling itu adalah ini anak-anak, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar atau 2 kali panjang tambah lebar. Tulis ya, rumusnya ditulis. Nah, terus dihitung, ini ada soal. Itu namanya teori behavioristik. Kenapa? Karena guru sebagai satu-satunya sumber. Nah, gimana kalau caranya kita mau membelajarkan konsep keliling tanpa memberitahu, tanpa mendikte, pengennya konstruktivisme, gimana caranya? Caranya sediakan saja seutas tali rafia, di mana tali rafianya panjangnya 10 meter, ada 10 meternya, terus yang ini 5 meter, disuruh membuat sebuah bangun persegi panjang. Minta anak tersebut mengelilingi dari satu ujung kembali ke tempat semula. Ya, yuk kita sama-sama berjalan mengelilingi ya anak-anak. Nah, gurunya dulu dilanjutkan anak-anak yang lain. Maka sejauh mana tadi kamu mengelilingi ini tadi talinya? Oh, ini Bu, ke sini tadi saya 10 meter. Terus saya ke sana 5 meter. Saya ke sini 10 meter, saya balik lagi 5 meter. Berarti total tadi saya mampu mengelilingi 30 meter. Nah, itu konsep. Ternyata konsep kelilingnya masuk di situ. Bahwasanya keliling itu adalah jumlahan dari semua sisi. Sehingga nanti murid kita itu tidak hanya hafal rumus, tapi paham konsep autentik dan bermakna. Inilah pentingnya pembelajaran bermakna, nggih. Jadi tidak hanya guru langsung nulis di papan tulis rumusnya ini. Tulis ini rumus keliling, terus ini ada soal kerjakan. Nah, tidak seperti itu. Tetapi dengan cara kita mengajak anak-anak praktik, kita ajak anak-anak menyimpulkan sendiri bahwasanya keliling tadi adalah 10 tambah 5 tambah 10 tambah 5 itu kalau 10 ini namanya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Seperti itu. Sehingga di sini disebutkan bahwa adanya lingkungan sosial yang kondusif karena belajarnya itu dari lingkungan. Dan pastinya mendorong siswa agar mandiri. Nanti seterusnya, tanpa dipandu guru dengan menyiapkan alat dan bahan, dia bisa menyimpulkan sendiri kalau ternyata keliling persegi itu adalah S tambah S tambah S tambah S. Atau sama dengan 4 kali sisi. Dia bisa menyimpulkan sendiri dengan cara dipandu guru melalui LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan pastinya ada usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Itu adalah prinsip daripada teori konstruktivistik. Saya lanjutkan ya. Sehingga secara garis besar, apa saja prinsip daripada teori konstruktivistik? Yang pertama ini, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan itu tidak bisa dipindahkan dari guru ke murid. Nah, jadi nggak bisa. Gurunya pinter kayak apa, tapi kalau ternyata gurunya itu tidak bisa mendesain pembelajaran yang bermakna juga nggak bisa. Karena guru pinter belum tentu nanti muridnya pinter. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Jadi selalu dia membangun sendiri pengetahuannya. Akhirnya lama-lama dia aktif sendiri. Guru sekedar membantu. Nah, ini sekali lagi menyediakan saran dan situasi. Tadi saya bilang gurunya menciptakan situasi dengan menyiapkan alat-alat berupa tali rafia tadi. Agar proses konstruksi pengetahuannya berjalan lancar. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Lah tadi, kalau keliling bagaimana? Ya pertama suruh saja dia mengelilingi lapangan yang ada di sekolah. Nah, itu kan relevan dengan kenyataan siswa sehari-hari. Itu ya, itu pengertian atau secara garis besar tentang teori konstruktivistik. Sehingga di sini esensi daripada teori konstruktivistik sekali lagi apa? Siswa
mampu membangun pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Fasilitator itu tidak memberitahu langsung rumusnya, kayak gitu tidak ya, beda kayak behavioristik. Kalau pada ini fasilitator tuh hanya menyediakan alat-alatnya, hanya men-setting supaya siswa bisa memahami. Sarana belajarnya adalah apa tadi? Lingkungan sekitar siswa. Kemudian nanti ada evaluasi. Apa aplikasi dari teori konstruktivistik dalam pembelajaran? Yang pertama pasti siswa akan apa? Siswa akan dibebaskan dari belenggu kurikulum. Artinya ya memang di buku ada buku siswa, ada buku guru, tapi itu hanya sebagai panduan. Selebihnya guru bisa membuat sendiri. Guru bisa men-setting sendiri supaya siswanya nanti mampu mengembangkan idenya secara bebas. Yang kedua, siswa akhirnya muncul interest keterikatan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru bersama siswa mengkaji pesan-pesan penting. Nah, jadi nanti ditarik kesimpulan bersama-sama antara guru dengan siswa. Guru mengakui bahwa proses belajar merupakan suatu usaha yang kompleks. Memang sulit ketika kita menilai sebuah proses, tapi nanti dampaknya akan jauh lebih baik daripada hanya mengcopy pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswa. Nah, sekarang teori yang paling banyak yaitu teori humanistik. Sebenarnya humanistik itu kan dasarnya hanya satu ya, apa sih? Memanusiakan manusia, ingin membuat manusia yang utuh secara utuh, mementingkan isi daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep untuk membentuk ini, membentuk manusia yang dicita-citakan atau manusia yang paling ideal. Kalau dulu di pembelajaran zaman KTSP, kita hanya menemui penilaian sikap itu ya hanya A, B, sama C, katakanlah seperti itu ya. Dan nilainya pun hanya nilai teori sama nilai praktek. Tapi sekarang di kurikulum 2013, karena tujuan kurikulum ingin membentuk manusia yang ideal, maka ada sikap spiritualnya dinilai, ya kan? Sikap sosialnya juga diamati, kognitifnya juga harus jalan, bahkan psikomotor atau prakteknya juga harus bisa. Maka itu esensi daripada teori belajar humanistik. Faktor motivasi dan pengalaman emosionalnya sangat penting dalam peristiwa belajar. Kenapa? Karena tanpa motivasi ya kita itu tidak akan mau untuk belajar. Tanpa motivasi kita tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru dalam struktur yang telah dimiliki. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun itu dapat dimanfaatkan asal tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Artinya apa? Ya ini aktualisasi diri. Jadi pinter mboten pinter tok. Tapi pinter juga bisa mengaktualisasi dirinya. Paham konsep juga pemahaman konteks serta realisasi. Realisasi itu berarti pada dunia nyata. Orang setelah belajar itu dampaknya apa? Itu harus ada. Kayak jenengan belajar seperti ini, harusnya setelah ini tahu, oh kalau saya mengajar, itu saya harus membuat pembelajaran saya itu jangan hanya menggunakan simbol, tapi saya berusaha untuk enaktif atau ikonik, sehingga siswa nanti juga akan semangat dalam belajar. Nah, seperti itu berarti jenengan sudah merealisasi diri, ya, tidak hanya menyerap ilmunya, tetapi juga dipraktikkan. Siapa saja tokoh dalam aliran humanistik? Pertama adalah Kolb. Kolb ini menyatakan bahwa belajar itu ada 4 tahap. Yang pertama itu pandangan konkret. Pandangan itu melihat, konkret itu sesuatu yang nyata.
Jadi orang itu kalau belajar tahap pertama adalah melihat sesuatu secara nyata, melihat kejadian secara nyata tetapi kita nggak sadar mengapa kejadian itu terjadi. Contohnya apa? Contohnya kita melihat pelangi. Anak-anak kecil kita tanya, lihat pelangi, nak? Iya, lihat. Yang mana? Yang itu, Bu. Yang warna-warni. Iya. Selesai. Pemahaman dia hanya sampai ke pandangan konkret. Dia berpikir nggak kira-kira anak-anak tuh berpikir nggak, kok bisa ya ada pelangi? Dari mana ya datangnya pelangi? Dia kan tidak berpikir sampai situ. Ya kan? Yang dia tahu hanya, oh itu ada pelangi. Berarti itu pada tahap pandangan konkret. Yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif. Nah, ini mulai muncul rasa ingin tahu. Akhirnya dia melakukan observasi. Nah, biasanya ini kalau anaknya juga sudah pada tahap operasional formal biasanya. Baru dia ingin cari tahu, Bu Guru kok bisa ya muncul pelangi itu kenapa? Nah, anak kelas 4 SD bertanya seperti itu misalnya. Yang selanjutnya yaitu tahap konseptualisasi. Dia mulai berupaya mencari tahu. Mencari tahu. Yang awalnya dimulai dari membuat abstraksi. Membuat abstraksi itu pola pikirnya dia membuat sebuah kira-kira pelangi ini munculnya kan setelah hujan ya. Berarti mesti ada sesuatu antara pelangi dengan hujan. Tapi kemudian dia cari lagi teorinya, cari konsepnya, cari hukumnya. Kemudian akhirnya bisa menyimpulkan kalau oh ternyata pelangi itu karena proses penguraian cahaya. Nah, penguraian cahaya putih menjadi cahaya monokromatik Mejiku Hibi Ningu. Itu berarti sudah masuk ke tahap konseptualisasi. Yang terakhir eksperimentasi aktif. Nah, kalau sudah mampu mencari konseptualisasi, maka dia mampu mengaplikasikan konsep-konsepnya ke dalam situasi nyata. Nah, contohnya apa? Ya, akhirnya dia tahu kan sifat-sifat cahaya itu ternyata ada banyak sekali ya, ada menembus benda bening, ada misalnya cahaya dapat dipantulkan. Nah, akhirnya dia sudah menjadi seorang eksperimentasi aktif, seseorang yang selalu aktif melakukan eksperimen. Dia selalu ingin mencari tahu kenapa hal ini terjadi, kenapa hal ini terjadi, seperti itu. Ya, jadi tadi tahapnya saya ulangi menurut Kolb. Tahapnya ada 4 ya. Yang pertama pandangan konkret. Hanya melihat, hanya mengalami tanpa mencari tahu. Yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif, mulai melakukan observasi. Yang ketiga, 12 SP3. 21. Yang ketiga yaitu konseptualisasi. Ya kan? Dan yang keempat terakhir adalah eksperimentasi aktif. Saya beri contoh kasus nyata lagi. Seorang anak mulai menyadari bahwasannya, oh, daun itu berwarna hijau. Berarti ada pada tahap apa? Konkret. Iya, pandangan konkret ya. Dia baru saja menyadari kalau, oh iya ya, benar ya, daun tuh warnanya hijau. Nah, terus dia mulai mencari tahu, kenapa sih kok daunnya itu warnanya hijau? Berarti tahap apa itu? Aktif dan reflektif. Iya, mulai melakukan pengamatan. Setelah itu dia akhirnya menemukan sebuah konsep bahwasanya setelah dia cari kan ya, belajar misalnya materi tentang bagian-bagian tumbuhan, dia mengetahui bahwasanya ternyata di dalam daun ada yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Maka itu tahap apa? Konseptualisasi. Iya, konseptualisasi. Yang terakhir dia terus ingin mencari tahu yang lain, terus dia ingin mencari tahu akhirnya apa fungsi daun, apa fungsi batang,
Apa fungsinya bunga? Nah, itu dia sudah berada pada tahap eksperimentasi aktif. Itu ya. Oke, jadi jangan hanya dihafalkan, tapi harus ada pandangan kalau oh ya, kasusnya nanti seperti itu. Itu nggih. Saya lanjutkan lagi ya. Ini menurut Kolb ada 4 tahap. Sekarang menurut Hani dan Mumford. Nanti kalau pengucapannya salah ya saya mohon maaf ya karena saya juga setahu saya saya baca Hani dan Mumford. Nah, menurut Hani dan Mumford dia tuh menggolongkan orang yang belajar itu ke dalam 4 tahap atau 4 golongan. Apa? Yang pertama golongan aktivis. Nah, ini dulu sudah ya ketika les tahap 1 kan sudah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa, ini kita ulang lagi. Apa itu aktivis? Berarti senang melibatkan diri atau berpartisipasi aktif dalam sebuah kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Misalnya kita punya murid suka ikut pramuka, suka ikut drum band, suka ikut ekstrakurikuler yang lain, maka dia masuk ke dalam anak tipe aktivis. Sekarang yang kedua, kelompok reflektor. Reflektor itu apa? Itu lawannya aktivis. Ya, dia tuh suka tindakan yang sangat berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Mau melakukan sesuatu tuh ditimbang, dulu dipikir berat-berat manfaatnya apa, ruginya apa, saya harus seperti apa. Jadi kalau kata orang tuh terlalu pemikir gitu ya. Itu namanya orang yang reflektor. Yang terakhir, yang ketiga teoris. Teoris itu yang anak yang kritis sekali. Suka menganalisis, selalu berpikir rasional. Ini namanya anak yang teoris. Yang keempat, pragmatis. Pragmatis itu sukanya yang praktis-praktis, tidak suka panjang lebar, dengan teori-teori, konsep, dalil-dalil, dan sebagainya. Orang pragmatis itu yang penting action-nya biasanya. Sama-sama ingin mendirikan usaha, katakanlah ya, sama-sama ingin mendirikan usaha peternakan lele, maka yang pragmatis ini yang penting action-nya. Aku langsung buat kolamnya saja dulu, aku beli bibitnya saja dulu. Dia nggak mau panjang lebar tuh, yang penting praktek. Nanti dengan berjalannya waktu pasti lama-lama akan lancar. Kalau orang teoris, ini dia akan apa? Dia akan mempelajari teorinya dulu. Cari teori tentang cara ternak lele. Nah, dianalisis dulu. Saya mau membuat kolamnya nanti seperti apa, bibitnya harus usia berapa bulan, itu orang teoris. Yang reflektor ini berhati-hati sekali, dihitung dulu. Kira-kira modalnya berapa? Nanti tak jual lakunya berapa? Saya mendapat laba berapa? Breakdown point kapan nanti modal saya akan lunas dalam berapa bulan? Ini orang-orang reflektor. Nah, kalau aktivis itu kan jelas sudah tahu ya, yang aktif dalam berbagai kegiatan. Ya, sudah bisa membedakan ya, aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Saya lanjut ke Habermas. Habermas membagi 3 tipe belajar. Yang pertama belajar teknis atau technical learning, di mana belajar bagaimana seseorang itu dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Berarti teknis ini hubungannya dengan IPA. Yang kedua, belajar praktis atau practical learning. Di sini belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya. Yang ketiga, belajar emansipatoris. Kalau emansipatoris atau emancipatory learning adalah belajar yang menekankan upaya
agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosialnya. Contohnya emansipatoris apa? Kita belajar PPKN. PPKN berarti di sini adanya akulturasi budaya. Kita belajar ilmu budaya. Ya, jadi lama-lama budaya kita itu akan apa? Terjadi akulturasi atau perpaduan dengan adanya globalisasi, maka itu emansipatoris. Selanjutnya menurut Bloom dan Cardwell. Bloom dan Cardwell di sini beliau mampu membagi domain atau tujuan belajar seseorang ya. Kita belajar itu ada 3 tujuan yang ingin kita raih. Apakah itu berada pada domain kognitif atau pada domain psikomotor atau pada domain afektif. Domain kognitif sendiri dibagi menjadi 6 ya. Ini sudah tahu kan taksonomi Bloom. Ada 6 kognitif itu awalnya pengetahuan, paham, terapan atau aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Kalau sekarang analisis dulu, evaluasi baru sintesis ya. Analisis dulu, baru evaluasi, baru terakhir sintesis. Nah, ini terbalik. Kemudian domain psikomotor. Psikomotor tuh dimulai dari peniruan. Nah, tiru sik iso gak ya nerokne? Nah, setelah nerokne peniruan saja baru digunakan. Menggunakan sendiri bisa tidak? Terus dicek tepat tidak? Baru dirangkai, dia mampu merangkai sendiri. Yang terakhir naturalisasi, sudah menjadi satu bagian dengan dirinya. Mbak, yang A itu berarti dibalik ya, Mbak ya? Evaluasi. Iya, betul. Ya, jadi ranah kognitif itu pertama pengetahuan. Pengetahuan itu hanya sekedar hafalan ya, Bapak Ibu. Artinya kayak panjenengan tahu rumus luas adalah panjang kali lebar itu pengetahuan. Kalau pemahaman itu ya masih sama dengan pengetahuan, bedanya apa? Bedanya sudah dibuat dalam kalimat yang lain. Yang maknanya sama, itu berarti pemahaman. Kalau aplikasi itu sudah penerapan. Penerapan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kalau analisis, berarti di sini ada 2 hal. Minimal biasanya ada 2 hal yang harus diamati. Ya, jadi kalau awalnya aplikasi tadi hanya mencari luas, maka di analisis ini nanti akan lebih dari 1. Akan lebih dari 1 yang harus kita perhitungkan. Setelah analisis itu evaluasi. Evaluasi itu kita bisa menilai sesuai kriteria-kriteria tertentu. Yang terakhir sintesis, yaitu mampu menciptakan sendiri. Siswa mampu membuat soal sendiri beserta jawabannya. Nah, itu berarti dia sudah bisa mensintesis. Kalau psikomotor ini ya peniruan, setelah ditiru bisa menggunakan sendiri, dilihat penggunaannya tepat atau belum, presisi belum, ini ketepatan. Perangkaian ini sudah bisa memadukan lebih dari 1, maksudnya bisa 2, 3 gitu. Kalau naturalisasi itu sudah mendarah daging istilahnya. Contohnya main volley, peniruan, tiru-tiru sik, boh bener salah pokoknya sementing kalau passing tuh bolanya naik gitu aja. Penggunaan sudah mampu melakukan passing dengan tempat yang tepat. Ketepatan lebih tepat lagi. Wah, betul sekali gerakan tangannya. Terus mantulnya bola juga betul. Perangkaian bisa lebih dari 1. Oh, kombinasi passing atas sama passing bawah. Yang terakhir naturalisasi, sudah bisa bermain bola voli.
Terus sekarang afektif. Nah, afektif itu yang kadang luput dari kita ya. Yang pertama ada pengenalan dulu, pengenalan sikapnya. Terus dia mampu merespon sikap tersebut. Yang ketiga, mampu menghargai. Yang keempat, mengorganisasi. Dan yang kelima, pengalaman itu berarti sudah dia laksanakan. Nah, teori humanistik ini akan membantu sebagai kita pendidik itu untuk memahami bahwasanya belajar itu dimensinya luas ya Bapak Ibu. Kalau dulu guru zaman kita kan namanya didik itu ya kognitifnya aja, katakanlah pengetahuannya aja, nilai rapot ya hanya nilai teori. Tapi sekarang kita sebagai guru tidak bisa seperti itu ya. Kita sebagai guru harus mengajarkan anak kita baik itu afektif, sikapnya dia bagaimana, prakteknya bagaimana, dan juga pengetahuannya seperti apa. Tiga-tiganya itu sangat diperlukan. Sehingga disebut untuk mencapai manusia yang ideal. Kalau teori belajar sibernetik, apakah ada yang keluar ya di soal? Kalau sibernetik itu intinya hanya menggunakan apa sih? Menggunakan pengolahan informasi. Cyber, dari kata cyber. Apa ada yang mendapat soal teori belajar sibernetik? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Gestalt, ada yang mendapat teori Gestalt? Nggak ada. Saya lewati. Kalau teori belajar kecerdasan ganda, ini intinya setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing, ya kan? Di mana kecerdasannya itu nanti bisa saling melengkapi, tapi akan ada mana yang satu yang lebih menonjol. Ini masuk ke karakteristik peserta didik ya. Van Hill keluar. Kalau tidak saya lewati ya. Nah, itu sudah tentang teori belajar hanya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang teori belajar sebelum saya membahas soalnya. Ivan Pavlov itu kemarin udah ya, Mbak? Sudah, Ivan Pavlov masuk ke hukum behavioristik. Ivan Pavlov. Ada yang mau bertanya terkait Ivan Pavlov? Apa yang ditanyakan? Oh iya udah. Ya, classical conditioning atau pembiasaan klasikal, ya kan? Ya, kemarin udah ya. Gagna itu udah ya. Siapa? Kalau Gagna itu enggak? Ganya. Kalau bacanya salah. Gagna. Ya, Gagna kan tuh Ganya. Apa belum saya bahas loh, cari belajar Ganya? Jarangnya tadi. Belum, Mbak. Masuk ke kognitif. Kognitif tadi saya bahasnya siapa aja? Piaget, Brunner, oh Bukan, sama Ausubel ya. Yang Ganya belum. Behavioristik ya kalau Ganya itu. Apa? Kalau Ganya itu enggak masuk teorinya behavioristik ya, Mbak? Dia perpaduan antara behavioristik sama kognitivistik. Iya. Terus itu aplikatifnya kalau Ganya itu dia apa? Merujuknya ke apa, Mbak? Ganya ini saya jelaskan dulu ya. Ganya ini dia mengeluarkan sebuah perpaduan konsep antara behaviorism dan kognitivisme. Ya, belajar ada dua buah fenomena. Apa itu?
Yang pertama ada fenomena intelektual, yang kedua adalah strategi kognitif. Hanya nanti yang dipelajari ini ya, saya share screen dulu ya untuk ganya. Memang ganya itu kadang ada yang memasukkan di kognitif, yang kadang ada juga yang memasukkan di behavior. Kenapa? Karena dia perpaduan. Iya, Nah, di kemarin sini ada gambarnya ya. Pertama ada keterampilan intelektual. Nah, dia hanya membedakan hasil belajar itu ada 5. Yang pertama intelektual. Intelektual dibagi menjadi 2. Pertama belajar diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Membedakan, ya kan? Bisa membedakan objek berdasarkan bentuknya, warnanya, ukurannya, itu berarti belajar diskriminasi. Yang kedua, belajar konsep. Konsep sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama konsep konkret, yang kedua konsep terdefinisi, yang ketiga aturan, yang keempat aturan tingkat tinggi. Konkret maksudnya apa? Sudah mampu mengidentifikasi objek. Bisa dikelompokkan, misalnya ada ini ya objek berbentuk bulat. Contohnya apa? Oh, uang logam, ban mobil. Nah, itu dia sudah belajar konsep konkret. Kalau diskriminasi ini hanya membedakan, belum melakukan identifikasi. Bisa membedakan ya. Kalau diskriminasi itu hanya membedakan kalau oh, koin berbeda dengan apa namanya papan tulis kayak gitu. Tapi kalau di konsep konkret itu dia sudah bisa mengelompokkan mana yang masuk di dalam lingkaran, mana yang masuk di dalam segi 4 itu. Yang kedua konsep terdefinisi. Konsep terdefinisi ini apabila adanya sebuah teori atau aturan. Ya, contohnya apa? Contohnya kita belajar tentang konsep basa. Apa itu basa? Kan ada asam, ada basa. Suatu benda dikatakan bersifat basa apabila kertas lakmusnya berubah jadi biru. Nah, itu definisi. Terdefinisi. Lakmus biru jadi biru, lakmus merah jadi biru. Itu berarti sifat daripada konsep basa. Yang ketiga, belajar aturan. Aturan ini hubungannya dengan rumus. Mampu menghitung, mampu menjumlahkan. Mampu membuat diagram. Ini berarti belajar aturan. Yang terakhir, belajar aturan tingkat tinggi itu untuk mengkombinasikan aturan-aturan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, itu pertama tentang belajar apa? Belajar intelektual. Yang kedua, strategi kognitif ya. Strategi kognitif itu apa? Kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru. Masalah-masalah. Lah, di sini kan namanya strategi itu untuk memecahkan masalah. Contoh, apabila siswa menggunakan metode kata kunci, bisa kan ya, untuk mengingat arti dari istilah-istilah dalam biologi, maka siswa akan menggunakan strategi kognitif untuk pengkodean informasi tersebut. Kata kunci itu keyword itu loh. Ini adalah strategi kognitif. Jadi sudah tahu, oh nanti aku menggunakan seperti ini. Kayak kita kemarin belajar rumus, kita menggunakan segitiga yang memudahkan kita. Nah ini juga sebuah strategi. Apa segitiga contohnya? Jokowi, kemudian vokalis VDW. Nah itu sebuah strategi menggunakan konsep segitiga. Selanjutnya informasi verbal. Apa itu informasi verbal? Informasi verbal adalah kemampuan untuk mendeskripsikan, berarti menggambarkan sesuatu dengan kata-kata. Ternyata ini tidak mudah loh ya. Ketika anak-anak saya tanya, anak-anak tahu tidak kamu apa itu benda padat?
Tahu Bu, contohnya meja, kursi. Iya, benda padat itu apa? Nggak bisa menjelaskan. Nah, ini informasi verbalnya berarti masih lemah. Ya, jadi anak itu jangan dibiasakan hanya memberi contoh, tetapi ketika dia mendeskripsikan, menjelaskan apa itu benda padat, dia nggak bisa. Benda padat adalah benda yang memiliki ciri-ciri. Nah, itu baru betul. Misalnya seperti itu ya. Dan ingat, di sini harus jelas. Yang keempat, keterampilan motorik. Nah, kalau ini mudah ya. Motorik ini berarti hubungannya dengan apa? Dengan psikomotor. Keterampilan motorik. Kemampuan untuk melaksanakan koordinasi gerak ya. Intinya motorik itu gerak. Contohnya apa? Menggunakan mikroskop. Nah, kenapa panjenengan kemarin ada soal langkah langkah menggunakan mikroskop? Karena itu salah satu keterampilan motorik. Yang terakhir sikap. Sikap berarti hubungannya dengan tingkah laku. Ini adalah teori belajar oleh Ganye. Ada yang mau ditanyakan? Selain Ganye, siapa? Mohon maaf Pak, untuk sibernetik bisa dijelaskan umumnya saja. Ya, kalau sibernetik itu intinya adalah ketika melakukan pembelajaran itu menggunakan proses pengolahan informasi. Cyber, dari kata cyber itu apa? Pengolahan suatu informasi ya. Nah, contohnya ketika pembelajaran misalnya panjenengan meminta siswa untuk pernah nggak ya belajar tentang jarak kecepatan waktu tetapi menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, misalnya kayak gitu. Loh, kenapa Mbak kok menjelaskan jarak kecepatan waktu kok harus pakai Google Map? Iya, misalnya di situ lokasi anak-anak di sini, terus ke lokasi sekolah berapa meter, terus perjalanan dari rumah ke sekolah berapa menit, dicari kecepatannya, itu masuk ke sibernetik. Ya, karena apa? Karena di situ ada pengolahan sebuah informasi. Nah, memang di sini di teori belajar sibernetik ini juga sangat baik apabila kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak zaman now, anak-anak generasi sekarang itu dia bosan kalau pembelajaran hanya kita sistem hanya behavioristik atau hanya menggunakan intinya hanya membaca terus mengerjakan soal itu tidak bermakna bagi dia, ya kan? Nah, sekarang anak-anak sekarang itu pengennya menggunakan apa? Menggunakan adanya komunikasi cyber. Ada hubungannya dengan penggunaan komputer. Kalau sekarang bukan komputer ya, mungkin lebih ke laptop, kemudian gawai gitu. Kenapa ya? Karena sekarang lama-kelamaan zaman semakin maju, ya kan? Kalau dulu kita belajar masih menggunakan apa? Buku tulis, sekarang kita anak-anak bisa saja belajarnya menggunakan tablet. Nah, seperti itu. Itu ya inti daripada sibernetik itu sebenarnya itu menggunakan komputer, menggunakan media IT. Menggunakan misalnya panjenengan membelajarkan menggunakan apa namanya? Video call. Nah, pakai Zoom, Skype. Terus kuisnya pakai Quizizz. Itu namanya jenengan sudah menggunakan teori belajar sibernetik. Gitu ya. Ada lagi? Sudah tidak ada?
Oke, karena ini 1725, kalau tidak ada, ini nanti pembahasan soal yang tentang teori belajar sama soal kemarin 2 hari yang lalu, 40 soal saya share via PDF ya di grup Telegram. Silahkan nanti apabila ada yang ditanyakan jangan sungkan bertanya di Telegram, boleh lewat voice note, boleh diketik. Misalnya, Mbak, tolong jelaskan soal nomor 3 ini pembahasannya saya belum paham. Nah, nanti akan saya jelaskan melalui voice note atau juga menggunakan video kalau memang masih belum paham. Atau saya akan memberikan gambaran, misalnya saya carikan video supaya lebih mudah dipahami kayak gitu ya. Jadi nanti setelah ini teori belajar akan saya share pembahasannya. Silahkan nanti dibaca dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup Telegram ya. Sehingga besok kita bisa langsung ke IPS karena IPS kan belum kita sentuh ya. Untuk yang bahasa Indonesia kan sudah, matematika juga sudah, IPA juga sudah. Nah, besok kita latihan soalnya tentang IPS. Kita materi berakhir di minggu ini, setelah ini hanya tryout gitu. Silahkan kalau yang mau request materi boleh tentang IPS. Kemarin yang sudah request saya tentang pertempuran, terus perjanjian berdasarkan tanggalnya. Nah, silahkan yang lain apabila ingin request nanti Ya, bisa Kak. di grup ya. Ya, Urutan perjanjian. iya. Itu kan, ya sebenarnya itu pembelajaran Perang, sejarah urutan menggunakan perang. kronologi. Ini saya sudah nge-share keyword teori belajar itu apa belum dibuka ya? Saya dulu udah pernah nge-share keyword teori belajar toh, apa belum? Belum kayaknya, Kak. Belum yang mana ya, Mbak? Sudah, saya sudah nge-share teori belajar keywordnya, masa belum loh? Apa di, Nah, yang di kemarin grup itu, WA ya? Di grup WA coba. Halo, Kak. oh yang kayak PowerPoint itu toh Mbak? Bukan yang PowerPoint, yang keyword. Judulnya saya memberinya keyword. Keyword Belum. teori Nggak belajar. ada, Kak. Belum ada Belum, kayaknya, Kak. Mbak. Belum. Belum, Belum, Kak. Kak. Oh ya. Ya Belum. nanti langsung saya share hari ini aja daripada lupa. Oke Mbak. Saya sudah Oke, buat ini. Kak. Oke, iya. Kulit juga belum toh, Mbak? Sama rekaman hari ini ya, Kak ya. Ya, oke. Saya kirim hari Pak. ini. Ya, apalagi? Nanti pas buka tahap 2 itu kita cuma milih formasi doang ya, Kak ya? Ya, milih formasi, betul. Oh. Saya kirim sekarang ya yang keywordnya ya. Ya Mbak. Ya, dah. MSB-nya kapan ini, Mbak? Apa? MSB-nya. Mensasnya kira-kira tryout-nya mulai kapan? Mulai Senin nanti tryout terus campur. Oh, campur ya. Iya, Berarti nyamapel PGSD ya? iya. Semuanya Kak, itu ada pembahasannya nggak, Kak, nanti, Kak? ada. Lah, habis ini saya ngirim pembahasan yang teori belajar sama yang 40 soal kemarin 2 hari yang lalu kan, hari Senin sama hari Selasa. Ini sudah ada, tinggal ngirim. Tryout-nya tiap hari kan, Kak, nanti, Kak? Iya, tryout-nya tiap hari. Betul. Nanti udah tryout, besoknya ada pembahasannya ya dari Kak Intannya. Iya, betul. Jadi tryout-nya nanti langsung, kan tryout-nya Google Form. Nah, nanti pembahasannya besoknya. Terus tryout lagi, pembahasannya besoknya, seperti itu. Lah, ini sudah, Pembahasannya lewat Zoom gini ya, Kak? iya, Apa? betul, lewat Zoom. Iya. Oh, ya udah, enak berarti. Kalau yang nggak ngerti bisa ditanya. Bisa, iya. Itu sudah ya, sudah saya berikan kata kuncinya. Mbak, Piazza, minta benar. tipin ya, biar gampang kalau dicari. Iya, oke, siap. Iya, Mbak Sylvia. Oke, saya cukupkan dulu ya. Berarti besok IPS ya, materi IPS tentang, ya intinya urutan berdasarkan waktu gitu kan, baik itu perjanjian, baik itu Iya, Kak. semua kejadian-kejadian, terus Perang kemarin. pertempuran kayak gitu kan Iya. ya. Oke, Aku siap. kemarin keluar yang ASEAN loh, Kak. Ya, Tapi- ASEAN. Nggak masuk akal sih itunya. Soalnya itu tentang mereka itu ada konflik Indonesia dengan Kamboja apa ya? Oh iya, itu benar, itu peran
Itu bukan konflik Indonesia dengan Kamboja. Peran Indonesia dalam membantu konflik yang ada di Kamboja gitu. Itu masuk ke peran Indonesia di ASEAN. Oh, Ya, gitu. nanti saya berikan Itu juga ya. Oke, siap. apa Terima itu ya, Kak? kasih. Nanti dikasih tahu nanti ya, Kak. Iya, ada. Oke, siap. Itu juga sudah masuk ke soal saya tentang peran Indonesia. Itu materi Terus kelas 6 sebenarnya. ada juga, Kak, bukan peran juga, ada yang mereka berselisih gitu. Oh Terus, iya, Timur itu. uh-uh, Timur. berselisih sama Indonesia. Terus Indonesia ini jadi apa penengah, pakai mana gitu. Iya betul. Itu konflik Maroko di Filipina, terus konflik Kamboja, gitu kan? Oh, Ada ada yang ya, Kak? Indonesia. Iya, itu ada materinya. Indonesia ada yang menjadi pionir, penengah yang mengajak dua buah negara yang sedang konflik. Ada juga Indonesia yang menjadi tuan rumah tempat terjadinya deklarasi untuk mendamaikan dua negara, itu juga ada. Besok jam berapa, Kak? Besok Zoom-nya malam ya, hari Kamis. 7:30. Ya, Kak. Siap, Kak. Oke, siap. Ya, Kak, saya. nanya Oke. sih, Kak. Kemarin Ya. yang tentang cermin aku kan nggak nyimak. Cermin udah ya, kayak IPA. Sudah. Udah ada ya, Kak, rekamannya? Ada rekaman sudah saya share semua ya, dan juga pembahasannya. Oh, iya, ya. Ya udah, Ya. Kak. Oke, siap. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Oke, karena sudah mau maghrib juga, jadi saya cukupkan